Bukan kaleng-kaleng, PSMS Medan melakukan training camp di Malaysia guys, di Kuala Lumpur, Negeri Sembilan. Nah, ini kata yang layak kita sematkan, bukan kaleng-kaleng. Di mana klub-klub lain melakukan training camp atau TC itu di Jawa, PSMS Medan melakukan sesuatu hal yang baru, lain daripada yang lain, yaitu melakukan training camp di negeri jiran kita, Malaysia guys. Persiraja melakukan training camp masih di Banda Aceh. PSPS Pekanbaru sudah tur Jawa, bahkan sudah melakoni beberapa pertandingan melawan tim-tim Jawa. Kalau tim-tim Jawa jelas mereka itu dengan mudah melakukan training camp atau misalnya juga uji coba dengan beberapa klub-klub lokal, karena memang ya mayoritas peserta Liga 2 itu ada di Jawa. Ditambah lagi juga tidak hanya Liga 2, di sana juga ada klub-klub Liga 1 yang siap menampung berbagai macam uji coba. Nah, itu jadi kelebihan tersendiri bagi klub-klub Jawa untuk melakukan training camp ataupun uji coba di daerah Jawa. Berbeda halnya dengan klub-klub yang dari Sumatera. Beda halnya dengan klub dari Sumatera yang kesulitan kalau melakukan training camp, karena jauhnya jarak antara tiap-tiap kota yang memiliki klub yang hampir setara levelnya. Karena kebanyakan ya kayak Persiraja setara kan dengan PSMS, dengan PS Pekanbaru, dengan Palembang. Nah, itu terbagi berbagai macam tempat, terpaut jarak yang cukup jauh sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Berbeda halnya ketika kita sudah di Jawa. Di Jawa akses sangat mudah gitu kan, sehingga klub juga banyak. Jadi kita, dan klubnya ini bukan klub ece-ece ya, dalam artian ini klubnya juga klub yang mempunyai level yang hampir sama gitu guys. Terbukti beberapa klub juga sudah melakukan uji coba ya, kayak misalnya Bayangkara. Bayangkara aja udah berapa kali melakukan uji coba. Kemarin itu dia bahkan udah main lawan Barito Putra, itu bahkan bisa sampai menang 3-0. Kemudian PSPS Pekanbaru juga sempat melakukan uji coba melawan PON-nya Sumatera Barat dan menang telak 5-1. Malut United dengan Dejan. Dejan ini kan timnya Depok ya, tim baru ganti logo juga, meskipun dibantai Malut 6-2, tapi kita apresiasi Dejan ya. Kemudian Semen Padang udah lakukan uji coba dengan PSKC Cimahi. Nah, PSKC Cimahi juga kan tim dari Jawa sana, dari Sumatera Barat, Bandung. Kemudian PSM Yogyakarta juga melawan Persita Tangerang. Nah, ini kan rata-rata didominasi oleh tim-tim Jawa, makanya enak melakukan uji coba. Nah, baru juga ada kayak Persikat Tegal yang kemarin juga melakukan uji coba dengan PSIS Semarang. Baru juga ada Nusantara dengan Dewa United. Nah, ini kan ketika melakukan uji coba, banyak bahkan yang melakukan uji coba bukan sesama Liga 2. Bahkan mereka yang nggak tanggung-tanggung, dari yang Liga 2 langsung uji coba ke Liga 1. Tim-tim Liga 1 yang mengindikasikan bahwasanya mereka itu mau cari lawan yang betul-betul kuat untuk mengetes sejauh mana kemampuan mereka, sejauh mana kapasitas tim mereka. Dan terbukti meskipun kayak tim Nusantara, kayak Persikat Tegal itu rata-rata dibantai ya sama tim-tim sama lawan-lawannya, tapi setidaknya itu menjadi pelajaran yang cukup berharga bagi tim-tim Jawa, tim-tim Liga 2 yang sudah melakukan uji coba melawan tim-tim Liga 1. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh supporter PSMS terhadap pemain-pemain PSMS. Karena apa? Karena PSMS sejauh ini belum ada melakukan uji coba. Adapun melakukan uji coba itu belum melakukan uji coba dengan klub yang berbasis, yang sama levelnya, atau mungkin bisa kita bilang yang hampir serumpun lah untuk dari segi kemampuan skufu gitu ya kan. Maka dari itu PSMS Medan mengambil langkah. PSMS Medan mengambil langkah melakukan training camp atau TC itu ke luar negeri, yaitu Malaysia di Kuala Lumpur, Negeri Sembilan. Ya, meskipun luar negeri ya, tapi ini kan Malaysia gitu. Luar negeri pun tetap, meskipun Malaysia ya itu tetap di luar negeri gitu kan. Adapun beberapa faktor kenapa PSMS melakukan training camp di Malaysia itu sebagai berikut. Yang pertama, jelas karena faktor biaya. Karena apa aku bilang faktor biaya?
tiket sekarang di dalam negeri atau tiket domestik itu cukup mahal ya. Nggak usah jauh-jauh lah kita mau kemana-mana. Kita dari Medan ke Jakarta aja, itu kan yang sering lah terjadi. Dalam artian banyak penumpang yang dari Medan ke ibu kota. Mau dari manapun. Kalau tujuannya ke ibu kota pasti rame tuh penumpang. Nah itu aja yang sesama kota besar ya, Medan dengan Jakarta, itu aja kadang harga tiket juga nggak ngotak gitu kan sometimes. Kadang-kadang ya, kadang bisa sampai 1,5. Kan, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bahkan gitu. Jadi cuy ini pasti cukup menyita finansial PSMS ya, bakalan mengerikan gitu dalam segi keuangan, sehingga dipilihlah Malaysia. Sedangkan di Malaysia tiket itu kalau misalnya promo ya bisa lebih murah gitu, nggak usah deh promo. Tiket-tiket biasa aja kisaran 500, 600 gitu kan. Kalau misalnya kita naik Batik Air itu hampir 600, 700 ya kan. Kalau dapat bagasi, kalau AirAsia nggak pakai bagasi beda lagi, lebih bisa 400, 500 gitu kan. Nah makanya ini menjadi daya tarik tersendiri bagi PSMS Medan, sehingga mereka melakukan training camp itu di Malaysia, di Kuala Lumpur, tidak di Jawa. Berbeda dengan PSPS Pekanbaru, Semen Padang, mereka kan melakukan training camp itu sampai ke Jawa, bahkan melakukan uji tanding itu juga sampai di Jawa. Nah, PSMS Medan mengambil langkah yang berbeda. Melakukan training camp di Malaysia, kemudian melakukan uji coba ya dengan klub-klub lokal. Nah, di sini juga kita mendapatkan keuntungan. Selain kita mendapatkan keuntungan dari finansial, karena apa? Karena lebih murah tiket yang akan dibayarkan ketika menuju Malaysia ketimbang di Jawa. Kedua, PSMS juga akan mendapatkan latihan tanding yang cukup sepadan. Ya, cukup sepadan lah kita bisa bilangnya. Karena standar klub di Liga luar dengan Liga Indonesia pasti berbeda. Dari segi ke manajemennya, baru juga rumput stadionnya. Meskipun di Malaysia itu klub-klubnya tidak berbasis supporternya tidak sebesar dari klub-klub Indonesia, tapi untuk dari segi manajemen, kepemilikan perawatan stadion dan rumput, kayaknya Liga Malaysia lebih unggul ketimbang kita. Kemudian pemain-pemain yang mereka miliki juga hampir selevel dengan Liga Indonesia. Bahkan banyak pemain-pemain yang mungkin lebih levelnya daripada Liga Indonesia, apalagi Liga 2-nya gitu kan. Maka dari itu ketika PSMS melakukan training camp di Malaysia, ini menjadi keuntungan tersendiri bagi PSMS mendapatkan uji tanding atau dapat mengukur kemampuan mereka dengan pemain-pemain yang levelnya cukup tinggi guys, sehingga mendapatkan pelajaran ya bagaimana bermain bola dengan baik dan benar, sehingga mengukur kemampuan PSMS. Ini gimana sih PSMS ini? Apakah PSMS sudah bisa belum ini untuk bersaing di Liga 2? Seperti itu. Nah, kita juga masih menanti siapakah pemain asing PSMS yang bakal muncul ya setelah Salif Ali Jata itu hengkang, nggak jadi main di PSMS karena dianggap kurang cocok dengan kriteria Coach Neil Mejar. Semoga aja segera dapatlah PSMS Medan ini pemain asing. Memang kebetulan PSMS juga baru saja mendapatkan sponsor ya dari Bank Sumut. Memang Bank Sumut ini selalu setia untuk menjadi sponsor PSMS Medan ya. Karena beberapa musim sebelumnya juga kita lihat Bank Sumut. Memang kita mesti apresiasi Bank Sumut ini karena sudah mau untuk membantu klub kesayangan warga Sumatera Utara ini, PSMS Medan guys. Memang sempat kita bertanya-tanya, biasanya kan kalau PSMS itu melakukan training camp atau uji coba itu ya cukup melakukan kayak Piala Gubernur, tanding antar klub yang diisi oleh klub-klub Sumatera Utara kayak PSDS, Karo United gitu kan. Baru PSMS, kadang ada beberapa klub lokal juga, klub Liga 3. Nah, tapi sejauh ini kebanyakan PSMS sendiri, bukan kebanyakan, tapi sejauh ini PSMS sendiri di Liga 2 ini. Karo United, PSDS sudah terdepak ke Liga 2, ke Liga 3. Sehingga kalau misalnya kita tanding dengan klub Liga 3, ini kan memang nggak sulit juga, agak sulit juga mungkin menang. Tapi setidaknya kalau kita main dengan Liga 3, menang pun juga kita kayak kurang mendapatkan pelajaran yang cukup gitu. Tapi kalau sesama Liga 2 atau bahkan bisa bertanding ke Liga 1 melawan klub Liga 1, meskipun kita kalah, tapi kita punya pelajaran penting yang mana level permainan kita juga akan lebih terangkat gitu guys. Seperti itu. Yang jelas dengan hasil
keputusan apa ya? Keputusan daripada Dirut untuk menyampaikan bahwasanya PSMS Medan akan mengagendakan tur di pertengahan bulan Agustus ini atau mungkin September. Tapi kayaknya pertengahan September nggak mungkin lah, karena pertengahan September itu bakal udah main kan, udah kick off. Jadi mungkin pertengahan Agustus ini akan main. Jadi direncanakan tur ke Malaysia. Oke, jadi kita harap di tur Malaysia kali ini mendapatkan pelajaran yang penting skuad Ayam Kinantan, guys. Oke, thank you so much kawan-kawan udah nonton. Semoga nonton sehat selalu, murah rezeki dan pemuda Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Menurut kalian gimana, guys? Pendapat kalian tentang agenda PSMS Medan yang akan melakukan tur ke Malaysia? Komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.